Mengejutkan. Terungkap peran Luhut Binsar Panjaitan menjaga pencalonan Ahok urus ibu kota baru. Paling tidak ada dua konteks berita online tentang Menteri Koordinator Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan yang menarik perhatian saya kemarin. Kebetulan kedua berita itu dikaitkan dengan dicalonkannya Ahok oleh Jokowi sebagai calon Badan Otorita Ibu Kota Negara atau IKN. Menurut saya, berita itu sama, namun cara membidiknya yang berbeda. Karena cara membidik itu yang berbeda, maka perspektifnya pun juga akan berbeda, bahkan terkesan kontras. Berita pertama menuliskan bahwa Luhut belum yakin bahwa Ahok akan menjadi calon terkuat sebagai Ketua Badan Otorita IKN dibandingkan 3 calon lainnya. Luhut bahkan mengatakan bahwa ada calon lain yang nampak lebih kuat. Berita kedua membidiknya dengan lebih personal, yaitu kunjungan Ahok ke kantor Luhut. Dari berita ini, diduga bahwa kunjungan tersebut bertujuan untuk mendapatkan dukungan atau restu dari Luhut demi tugas baru Ahok sebagai Kepala Badan Otorita IKN. Selanjutnya dituliskan, ada bantahan dari Luhut sendiri. Kabarnya kunjungan tersebut hanyalah kunjungan untuk membicarakan dana CSR Pertamina yang ingin digunakan untuk mendukung program kemaritiman. Benarkah demikian? Apa hanya hal tersebut yang dibicarakan? Secara pribadi, untuk konteks kedua, saya menduga bahwa pembicaraan tentu lebih dari sekedar soal dana CSR dan program kemaritiman. Namun, saya tidak ingin membahasnya lebih lanjut tentang ini secara spesifik. Saya lebih tertarik untuk melihat peran yang sedang dimainkan oleh Luhut untuk menjaga Ahok dari setiap opini yang berkembang, baik pro dan kontra, atas pencalonannya sebagai Kepala Badan Otorita IKN. Untuk lebih menarik, saya ingin melihatnya dari tamsil sepak bola. Di sepak bola, ada sebuah istilah yang menarik yang menurut saya sedang diperankan oleh Luhut Binsar Panjaitan, yaitu segundo volante. Karena tidak jamak dipahami, saya akan sedikit menjelaskan tentang role atau posisi segundo volante ini. Segundo volante ini adalah gelandang, namun dengan peran yang lebih spesifik dan cukup vital. Tidak mudah memainkan peran sebagai segundo volante yang diambil dari nama gelandang asal Argentina di era tahun 1930 hingga 1940-an, yaitu Carlos Martin Volante. Salah satu alasannya, karena pemain di peran ini diharuskan memiliki stamina dan kemampuan mengontrol permainan dengan baik. Pasalnya, segundo volante yang akan memiliki kecenderungan untuk terus membawa bola dan terus terlibat aktif dalam permainan, dalam menyerang ataupun bertahan. Jika diberikan tugas menyerang, segundo volante akan lebih sering maju ke depan. Volante akan memberikan bola kepada pemain depan. Namun, menariknya volante lebih memilih untuk berdiri di luar kotak penalti setelahnya. Volante seperti menunggu untuk melihat bagaimana bola dimainkan oleh para pemain depan, sambil menjaga opsi tembakan jarak jauh jika bola sulit masuk kotak penalti lawan. Jika bertahan, segundo volante dapat dianggap sebagai pertahanan terakhir di lini tengah sebelum bola masuk ke wilayah pertahanan sendiri. Artinya, segundo volante harus siap dalam berbagai situasi, menyerang dengan kontrol tinggi dan juga bertahan dengan kokoh, amat fleksibel. Gelandang timnas Prancis dan Chelsea, N'Golo Kante adalah salah satu yang bisa menjadi gambaran bagaimana peran ini dimainkan dengan cukup sempurna, khususnya saat Piala Dunia 2018. N'Golo Kante bisa membuat Antoine Griezmann nyaman menyerang tanpa takut serangan balik lawan. Namun di sisi lain, mampu menusuk jantung pertahanan lawan ketika Paul Pogba
dijaga dengan ketat oleh pemain lawan. Lalu, bagaimana melihat Luhut dalam peran segundo volante ini, khususnya dalam menjaga Ahok? Untuk lebih memahaminya, mari kita tarik waktu sedikit ke belakang saat Ahok ingin dijadikan sebagai komisaris Pertamina dan memicu gelombang protes. Saat itu, harus diakui Luhut termasuk yang paling depan, menjaga agar jalur Ahok untuk menduduki kursi komisaris tetap berjalan mulus. Saat pencalonan Ahok direspon negatif oleh perwakilan dari Federasi Serikat Pekerja Pertamina Bersatu atau FSPPB karena menganggap Ahok adalah sosok yang kerap membuat keributan, Luhut balik menggertak. Kalau orang baik ada yang tidak setuju masuk, kan yang tidak setuju masuknya perlu dipertanyakan, kata Luhut. Memang mereka siapa? Teriak Luhut. Singkat cerita, Ahok menerima bola matang dan akhirnya membobol gawang Pertamina dengan perubahan-perubahan yang sudah dilakukan hingga saat ini. Sekarang ini, disadari atau tidak, peran segundo volante juga dimainkan oleh Luhut. Bahkan menurut saya, dimainkan dengan cerdas. Ingat, peran ini di penjelasan saya di atas. Segundo volante ini juga memegang bola dan boleh memilih kapan waktu yang tepat untuk mengoper bola ke rekan sendiri. Mengatakan bahwa Ahok bukan calon terkuat untuk menduduki ketua Badan Otorita IKN, seperti sedang menahan bola di kaki seorang volante untuk sementara. Hal ini bertujuan untuk menunggu pergerakan lawan, apakah akan semakin agresif merebut bola atau tidak. Selain itu, Luhut juga seperti sedang menunggu pergerakan rekan untuk menuju ke posisi yang lebih tepat. Di sepak bola sering menyebutnya dengan ball possession. Di waktu jeda seperti ini, wajar saja ada pertemuan-pertemuan khusus untuk menyiapkan strategi untuk melangkah selanjutnya. Lebih cepat untuk menyerang atau menunggu. Mungkin itulah yang sedang dikerjakan oleh Luhut dengan pertemuannya bersama Ahok. Siapa yang tahu? Peran Luhut harus diakui amat strategis dalam gerak politik pemerintah. Saat menjamu seorang teman yang kebetulan berdarah Batak untuk makan daging sei yang lezat di Kupang, si teman berulang kali mengatakan otaknya adalah si Luhut itu. Saya cenderung melihat Luhut bukan sebagai otak atau playmaker. Alasannya karena peran playmaker amat terbatas dan mudah terlihat pemain lawan, sesuatu yang menurut saya dihindari oleh Luhut selama ini. Segundo volante menurut saya lebih praktis dan taktis, bisa menghubungkan dari lini belakang ke tengah, dari lini tengah ke lini depan. Dan menurut saya tak kalah penting dalam menjalankan peran ini. Segundo volante akan siap beradu fisik dengan pemain lawan. Memang lebih mudah mematikan Paul Pogba daripada N'Golo Kante yang dinamis meski kerap tidak terlihat. Akan tetapi saya juga harus mengakui bahwa ini hanyalah sebuah analisis politik ringan yang bisa saja keliru. Mengutip kolumnis Sindunata yang mengatakan bahwa politik itu sama dengan sepak bola, sebuah seni yang bermain dengan kemungkinan. Apa saja bisa terjadi. Meski saya cukup yakin bahwa memiliki seorang segundo volante yang tangguh akan membuat tim akan tampil dengan lebih percaya diri di lapangan hijau. Bagaimana menurut pendapat Anda?